Adik iparku bercerai, lalu pulang ke rumah. Ibu mertuaku membawa kedua anaknya dan memaksaku untuk merawat mereka. Aku tidak marah dan tidak membuat keributan. Aku hanya diam lalu berkemas dan kembali ke rumah orang tuaku. Keesokan harinya mereka panik dan meneleponku berkali-kali. Aku seorang wanita yang selalu percaya bahwa keikhlasan trik sebuah pernikahan. Ibuku dulu pernah berpesan, menjadi seorang istri berarti harus melapangkan dada seluas samudra. Musik. Maka, selama 5 tahun mengarungi rumah tangga bersama Bagas, aku selalu berusaha melatih dadaku agar musik tidak sempit. Aku bekerja dari jam pagi hingga 5 sore sebagai staf akuntansi di sebuah perusahaan swasta, memeras otak dengan angka hari demi hari, lalu pulang ke rumah untuk melanjutkan estafet sebagai seorang ibu bagi putra kecilku Kenzi, yang baru berusia 4 tahun. Lelah tentu saja. Namun setiap kali melihat senyum, Kenzi dan sambutan hangat Bagas, rasa lelah itu menguap begitu saja. Kurasa begitulah kehidupan pernikahan yang normal. Sampai akhirnya malam terkutuk itu tiba. Malam itu hujan turun cukup deras, musik membuat kemacetan di jalanan Jakarta terasa 2 kali lipat, lebih menyiksa. Aku tiba di rumah menjelang pukul malam, dengan sekujur tubuh yang terasa rontok. Lenganku musik terasa kaku karena menjinjing tas laptop di satu tangan dan sekantong kresek berisi bahan makanan di tangan lainnya. Aku membayangkan aroma teh hangat dan pelukan Kenzi yang akan menyambutku di balik musik pintu. Namun begitu selot pintu berbunyi dan daun pintu terbuka, pemandangan di ruang tamu langsung menghentikan langkahku. 2 buah koper berukuran jumbo berwarna merah, marun, dan hitam musik berdiri angkuh tepat di tengah ruangan yang tidak seberapa luas itu. Di sekelilingnya, musik beberapa tas, jinjing dan kantong plastik besar berserakan menutupi karpet tempat biasanya Kenzi bermain Lego. Suasana rumah yang biasanya tenang kini mendadak bising musik oleh suara tangisan anak kecil yang bersahut-sahutan. Naila, sudah pulang kamu? Baguslah, cepat ke dapur. Buatkan teh hangat untuk Larasati. Dia sedang terguncang. Suara ketus itu berasal dari Ibu Miranti, ibu mertuaku yang tiba-tiba muncul dari arah lorong kamar dengan wajah masam seperti biasa. Aku mengerutkan kening, menatap mertuaku lalu musik beralih pada Bagas, yang sedang duduk di sofa sembari memangku seorang anak laki-laki berusia musik sekitar 6 tahun. Itu Raka, keponakan suamiku. Sementara di sudut sofa yang lain, musik Larasati, adik kiparku, sedang bersandar lemas melipat kedua tangannya di dada. Matanya tertuju pada layar ponsel yang menyala terang, mengabaikan anak perempuannya yang masih musik balita Nara, yang sedang menangis, terseduh-seduh di lantai musik, karena popoknya yang tampak sudah terlalu penuh. Mas, ini ada apa? Musik? Kenapa barang-barang Laras banyak sekali di sini? Tanyaku, mencoba menahan getaran lelah di suaraku musik sembari meletakkan barang bawaanku di atas meja. Bagas mendongak, menatapku dengan tatapan yang tidak enak. Musik, namun ada nada otoriter yang sengaja ia buat-buat. Laras resmi bercerai dengan suaminya. Nay, mulai malam ini dia, Raka dan Nara, akan tinggal di sini bersama kita. Jantungku seperti mencelos ke perut. Tinggal di sini tanpa bicara dulu denganku, Mas. Nah, Ibu Miranti memotong dengan suara meninggi. Musik melangkah mendekatiku dengan telunjuk yang sudah siap mengacung. Dalam kondisi darurat seperti ini, apa? Kamu masih butuh rapat formal? Laras ini, adik kandung suamimu. Musik, dia sedang kesusahan diusir oleh mantan suaminya yang tidak tahu diri itu. Sebagai kakak dan ipar, musik sudah kewajiban kalian menampung mereka. Jangan jadi wanita yang egois dan perhitungan. Aku menatap Bagas, musik mencari pembelaan atau setidaknya penjelasan yang lebih manusiawi. Rumah ini dibeli dengan sistem KPR yang cicilan bulanannya dipotong hampir 60% dari gajiku sendiri. Rumah ini musik kecil hanya memiliki 2 kamar tidur. 1 kamar untukku dan Bagas, 1 kamar untuk Kenzi. Bagaimana
Mungkin 3 orang tambahan bisa masuk, begitu saja tanpa ada diskusi terlebih. Dahulu denganku? Tolong mengerti ya. Bagas akhirnya berbicara. Musik, nadanya melembut namun terdengar sangat memaksakan kehendak. Lara sedang stres berat pasca cerai. Musik. Kasihan dia kalau harus kos. Kamar Kenzi. Nanti biar dipakai Laras dan anak-anak. Kenzi, bisa tidur sekamar dengan kita. Lalu bagaimana dengan urusan rumah, Mas? Anak-anak musik masih kecil, butuh banyak perhatian. Aku juga bekerja dari pagi sampai sore. Protesku musik mulai merasakan denyut penat yang hebat di pelipisku. Halah, cuman mengurus anak. Apa susahnya? Musik, kamu kan sudah biasa mengurus Kenzi. Cetus Ibu Miranti, meremehkan. Musik, nanti urusan masak, mencuci baju mereka, dan memandikan Raka Nara sebelum sekolah. Kamu tinggal sesuaikan waktunya, bangun lebih pagi, sedikit kan bisa. Lagi pula, Larasati, ini jiwanya sedang terguncang. Musik, dia tidak boleh stres atau kelelahan, bisa depresi nanti. Kamu kan tahu, sendiri Laras dari dulu tidak biasa. Kerja kasar. Aku menoleh ke arah Larasati. Wanita berusia 26 tahun itu bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Ponsel musik sedikit pun, dia mendengar pembicaraan kami. Mendengar ibunya yang sedang menaruh seluruh beban hidupnya ke pundakku. Namun dia memilih musik. Egois. Sangat egois. Kita tidak bisa begini. Musik, kalau memang terpaksa, bagaimana kalau kita sewa pengasuh anak, paruh waktu untuk membantu di rumah? Musik, aku tidak akan sanggup kalau harus memegang semuanya sendiri. Negosiasiku, mencoba mencari jalan, tengah demi menyelamatkan musik. Kewarasanku sendiri. Wajah Bagas langsung berubah mengeras. Musik, sewa pengasuh. Pakai uang siapa, Nei? Uangku musik sudah habis bulan ini untuk membantu biaya pengacara, perceraian Laras. Kamu jangan manjalah. Musik, banyak wanita di luar sana yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga tanpa mengeluh. Tolong tunjukkan sedikit rasa tulusmu pada keluargaku. Kata-kata Bagas malam itu menghantam dadaku dengan musik telak manja tulus. Selama ini, aku yang menopang sebagian besar ekonomi rumah tangga ini. Musik. Dan sekarang aku dituduh tidak tulus, hanya karena mencemaskan kapasitas fisik dan mentalku sendiri. Malam itu dengan air mata yang kutan sekuat tenaga di ambang pelupuk, musik aku harus merelakan kamar putraku diacak-acak. Aku harus mengganti popok Nara yang sudah bocor, musik memasakkan mie instan untuk mereka yang mengeluh kelaparan, dan memindahkan kasur lantai ke kamar utamaku agar Kenzi bisa tidur. Sementara itu, Larasati sudah meringkuk, nyaman di tempat tidur musik Kenzi, tenggelam dalam dunianya sendiri dengan pintu kamar yang tertutup rapat. Musik, saat aku akhirnya bisa berbaring di samping Kenzi yang sudah terlelap, dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Musik, seluruh tulangku linu dan dadaku terasa sangat sesak. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, musik, menyadari bahwa ketenangan hidup yang kubangun dengan susah payah baru saja dihancurkan secara paksa oleh orang-orang yang mengatasnamakan keluarga. Musik, aku tahu badai besar baru saja dimulai di rumah ini, dan aku dipaksa menjadi tamengnya sendirian. Alarm di ponselku berdering nyaring tepat pukul 4 pagi. Di luar langit masih hitam pekat dan udara, sisa hujan semalam terasa menusuk tulang. Namun, musik tidak ada kemewahan untuk sekadar menarik selimut bagi seorang wanita sepertiku. Tubuhku yang masih terasa rontok dipaksa untuk tegak. Hari-hariku yang semula sibuk kini berubah menjadi medan perang domestik. Musik yang mengerikan sejak koper-koper besar itu menetap di rumahku. Aku melangkah ke dapur dengan langkah diseret. Tugas pertamaku, musik, memasak nasi dalam porsi besar, menyiapkan sarapan untuk berdehem 6 orang dan membuatkan bekal musik untuk Ken serta Raka yang akan berangkat sekolah. Tenagaku seperti dikuras bahkan sebelum matahari terbit. Tepat pukul 6 pagi, rumah ini berubah menjadi neraka kecil yang bising. Nila, ini kenapa? Baju seragam Raka belum disetrika, teriakan Ibu Miranti membahana dari arah ruang tengah,
membuyarkan konsentrasiku yang sedang memandikan Ken. Nah musik, Raka tidak mau makan nasi gorengnya. Dia maunya ayam goreng. Cepat buatkan. Sebentar, giliran suara Bagas yang menungkaku dari arah meja makan. Aku menghembuskan napas panjang. Musik mencoba mengontrol detak jantungku yang mulai berpacu karena stres. Aku keluar dari kamar mandi dengan handuk yang masih melilit di musik tubuh Kenzi. Di meja makan, Bagas sedang asyik menyeruput kopi yang kuat. Sementara musik, Raka anak Larasati yang berusia 6 tahun sedang merengek musik sambil melempar sendok ke lantai. Di mana Larasati, kamarnya masih tertutup rapat. Mas Laras di mana? Ini sudah jam 30. Anak-anaknya belum mandi, sarapan juga belum disentuh? Tanyaku. Musik. Mencoba menjaga nada suaraku agar tetap datar. Laras musik masih tidur, nih. Tolong mengerti. Dia semalaman menangis. Terus karena teringat mantan suaminya. Jiwanya sedang rapuh, jawab Bagas dengan santai. Matanya bahkan tidak beralih. Dari layar gawai musik yang sedang menampilkan berita olahraga, rapuh aku mendengus pelan. Musik nyaris tak bisa menahan sinisme yang mendesak di tenggorokan. Lalu bagaimana dengan aku, Mas? Musik, aku harus kerja mengurus Kenzi dan sekarang harus memegang semua urusan, anak-anak Laras juga. Musik, mandi, makan, seragam, semuanya aku. Laras musik bahkan tidak bangun untuk sekedar menyisir rambut anaknya. Ibu, Miranti yang baru datang dari ruang, setrika langsung menyambar perkataanku dengan wajah ketus. Kamu ini jadi kakak ipar perhitungan? Sekali ya, Laras itu sedang trauma. Musik, dia bisa depresi kalau dipaksa memikirkan hal-hal berat sekarang. Cuman mengurus keponakan sendiri saja. Kok pamrih? Musik, kamu kan sehat, pintar. Masa begitu saja mengeluh? Kalimat kamu kan sehat, kamu kan pintar. Dari ibu mertuaku rasanya seperti mantra. Sihir yang digunakan untuk melegitimasi segala bentuk pemerasan tenaga terhadapku. Karena aku mandiri, musik, aku dianggap tidak punya rasa lelah. Karena aku bisa menghasilkan uang, aku dianggap tidak butuh belas kasihan. Ketidakadilan itu makin menjadi-jadi. Seiring berjalannya minggu, Larasati benar-benar memperlakukan rumahku seperti hotel bintang 5. Musik gratisan. Tugasnya setiap hari hanya ada 3. Tidur sampai siang, keluar kamar untuk makan masakan yang kubuat. Musik. Lalu mengurung diri lagi sambil sibuk bertukar pesan di ponselnya dengan senyum-senyum kecil yang aneh. Alasan musik stres pasca cerai berubah menjadi topeng paling nyaman untuk kemalasannya. Jika Nara, putrinya yang masih balita, musik. Menangis karena jatuh atau mengompol, Larasati hanya akan berteriak dari dalam kamar. Mbak Na itu Nara, nangis tolong lihatin. Aku lagi pusing banget ini. Puncaknya terjadi di akhir bulan musik saat aku baru saja duduk di sofa ruang tamu setelah membersihkan sisa makan malam yang berantakan. Bagas musik mendekatiku, duduk di sampingku dengan senyum yang dipaksakan, manis. Sebuah musik gestur yang langsung membuatku waspada karena biasanya ada maunya. Nih, musik, panggil Bagas. Jemarinya mencoba memijat pundakku yang kaku. Uang jajan dan SPP Raka serta Nara untuk bulan depan, musik. Bisa pakai uangmu dulu kan? Aku menepis. Tangan Bagas perlahan menatap suamiku. Dengan tatapan tidak percaya. Musik? Maksudmu apa, Mas? Bulan lalu aku sudah menanggung biaya, popok Nara dan susu mereka. Sekarang musik SPP juga. Di mana uang? Tunjangan dari mantan suami Laras? Mantan suaminya tidak bertanggung jawab. Nay, musik, dia tidak mau kirim uang. Bagas mulai meninggikan suaranya. Defensif. Lagi musik pula, kamu kan baru dapat bonus akhir tahun dari kantormu. Uangmu kan banyak. Apa? Salahnya menyisihkan sedikit untuk keponakan sendiri? Jangan jadi wanita, kikir. Naila, musik, mereka ini darah dagingku. Darah dagingmu, Mas. Bukan darah dagingku. Suaraku meninggi, tidak mampu lagi membendung bendungan amarah yang selama ini kutan. Bardehem, aku bekerja mati-matian bukan untuk membiayai kemalasan adikmu. Kalau dia butuh uang, suruh dia kerja atau urus anaknya sendiri, bukan malah
melimpahkan semuanya kepadaku. Musik, Bagas berdiri. Wajahnya memerah padam karena murka. Musik, lancang sekali kamu bicara begitu tentang adikku. Kamu itu istriku. Harusnya patuh dan mendukungku, bukan malah menghitung untung rugi dalam keluarga. Musik, dia melangkah pergi membanting pintu kamar, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang sunyi. Di sudut musik, ruangan, aku melihat bayangan ibu, Miranti yang mengintip dari balik tirai. Dapur dengan senyum sinis yang tertahan. Pada titik itu, di bawah pendar lampu, ruang tamu yang mulai meremang, aku merasakan sesuatu yang patah di dalam dadaku. Rasa hormatku pada Bagas menguap, musik berganti dengan rasa lelah yang teramat sangat. Aku mulai sadar di musik rumah ini aku bukan lagi dianggap sebagai seorang istri atau menantu. Aku hanyalah seekor sapi perah yang sedang diperas habis-habisan sampai kering. Musik sore itu langit Jakarta, mendung tipis senada dengan suasana. Hatiku yang kian kelabu. Aku pulang 2 jam lebih awal karena rapat eksternal dengan klien mendadak dibatalkan. Musik, kepalaku terasa agak pening jadi aku memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Musik, membayangkan setidaknya aku bisa mencuri waktu 30 menit untuk memejamkan mata sebelum kekacauan domestik dimulai. Musik lagi, aku membuka pintu pagar besi dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan derit yang bising. Begitu pula saat memutar anak kunci pintu utama, aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan jinjingan tas yang tak bersuara. Musik, keadaan rumah sepi. Raka dan Nara tampaknya sedang tidur siang di kamar Kenzi. Namun musik, saat aku hendak melangkah menuju kamarku, sayup-sayup terdengar suara tawar renyah dari arah dapur. Musik, itu suara Ibu Miranti dan Larasati. Langkahku terhenti tepat di balik sekat, lemari, pajangan yang membatasi ruang, tengah dan area dapur. Aku tidak berniat menguping sampai sebuah kalimat yang meluncur dari mulut. Ibu mertuaku memaksa jangkar kakiku, tertanam kuat di lantai. Musik, sudah, Laras. Kamu tidak usah pusing memikirkan biaya tebus obat atau susu anak-anak. Biarkan saja si Naila yang bayar semuanya. Musik. Dia kan baru cair bonusannya bulan ini. Suara Ibu Miranti terdengar begitu. Musik, renyah diselingi denting sendok yang mengaduk teh. Tapi Bu, Mbak Naila, kemarin sempat mengamuk ke Mas Bagas soal uang SPP Raka. Aku agak takut kalau dia mogok kasih uang lagi. Sahut Larasati. Nadanya sama sekali tidak mencerminkan seorang wanita yang tengah, depresi atau musik, rapuh pasca cerai. Suaranya terdengar segar dan penuh perhitungan. Musik, Ibu Miranti terkekeh meremehkan. Halah, kamu kayak tidak tahu jalan, pikiran kakak iparmu itu. Musik, Naila, itu tipe wanita yang pintar cari uang, tapi bodoh kalau urusan perasaan. Musik, dia itu gampang disetir dengan kata-kata, kewajiban istri, dan bakti pada suami. Asalkan Bagas yang bicara sambil musik. Marah sedikit, dia pasti langsung menciut dan mengeluarkan dompetnya. Musik, lagi pula dia tidak akan tegak anakmu telantar. Manfaatkan saja kebodohannya itu selagi kita menumpang di sini. Pintar cari uang tapi bodoh. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti godam besar. Jantungku berdegup kencang. Musik, memompa darah panas yang mendidih hingga ke ujung telinga. Seluruh badanku bergetar hebat, rasa tulus, lelah yang tahan, dan rasa hormat yang kupaksakan tersisa untuk mereka. Runtuh musik, seketika tanpa sisa. Aku mengepalkan tangan begitu rapat, musik, hingga kuku-kuku memutih. Di mata mereka, aku tak lebih dari sekadar mesin anjungan tunai mandiri yang musik dilengkapi dengan fasilitas pengasuh anak gratisan. Dan suamiku, Bagas, adalah tali kekang yang mereka gunakan untuk mengendalikan si bodoh. Ini, aku menarik napas dalam-dalam. Musik menekan gelombang tangis yang mendesak di tenggorokan. Dengan langkah yang dipaksakan setenang, musik mungkin, aku mundur perlahan, lalu melangkah keluar rumah lagi melalui pintu samping. Aku sengaja menunggu di taman komplek hingga jam musik pulang. Kerjaku yang biasa tiba berpura-pura, seolah aku baru saja datang dari kantor. Musik,
agar mereka tidak curiga bahwa kedok mereka telah telanjang di mataku. Namun kejutan untukku belum selesai hari itu. Malam harinya setelah seluruh rumah terlelap dalam sepi musik, sekitar pukul dini hari aku terbangun karena tenggorokanku terasa sangat kering. Aku bangkit dari tempat tidur melangkahi Bagas yang mendengkur halus di sampingku. Saat melewati lorong menuju dapur, musik, aku melihat siluet tubuh seseorang yang duduk di kegelapan ruang tamu hanya diterangi oleh pendar cahaya dari layar ponsel. Musik, itulah Larasati. Dia sedang memakai headset, tetapi suaranya yang berbisik. Manja terdengar sangat jelas. Musik di kesunyian malam. Iya sayang, aku juga kangen banget. Sabar ya, musik. Anak-anak aman kok di sini. Kakak iparku yang urus semuanya. Dia bodoh banget mau saja disuruh-suruh. Lara terkekeh genit. Musik memilin ujung rambutnya. Mantan, suamiku itu saja yang keterlaluan pakai acara melabrak kita di hotel segala. Musik, makanya dia ceraikan aku dan ambil semua aset. Untung ada Mas Bagas sama ibu yang belain aku. Jadi di depan orang-orang, aku tetap kelihatan sebagai korban yang disakiti. Iya, musik nanti kalau akhir pekan sih. Naila libur, kita jalan-jalan ya. Sayang, biar anak-anak ditinggal di rumah sama dia. Musik, duniaku rasanya berputar. Plot twist yang memuakkan ini membuat lambungku mendadak mual. Jadi, ini alasan sebenarnya dibalik perceraian tragis itu bukan karena mantan suaminya yang tidak tahu diri. Musik, melainkan karena Larasati yang kedapatan berselingkuh di hotel. Dia sengaja membuang perannya sebagai ibu dan melimpahkan 2 beban hidupnya kepadaku agar dia bisa kembali menikmati masa mudanya dan bebas musik berkencan dengan selingkuhannya tanpa gangguan. Dan Ibu Miranti serta Bagas bersekongkol menutupi borok musik ini demi menjaga nama baik keluarga sembari menumbalkanku sebagai tumbal domestik mereka. Aku berdiri mematung di kegelapan lorong, menatap punggung musik Larasati yang masih asyik bermesraan di telepon. Rasa sakit yang beberapa jam lalu menyiksa dadaku musik tiba-tiba menguap begitu saja, berganti menjadi rasa dingin yang membekukan seluruh emosiku. Tidak ada air mata yang jatuh. Malam itu, kesabaranku telah mencapai batas akhir dan batas diri yang selama ini diinjak-injak telah berubah menjadi dinding baja. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Mereka mengira aku bodoh dan bisa terus diperas. Silakan nikmati ilusi itu sedikit lebih lama. Musik sambil berjalan kembali ke kamar. Otakku mulai bekerja dengan dingin, merancang sebuah skenario pembalasan yang senyap tanpa perlu satuan teriakan. Kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuatku terlihat seperti wanita histeris di depan mereka. Tidak, aku tidak akan memberi mereka kemewahan untuk melihatku menangis atau memaki. Sejak malam terkutuk itu, aku memakai topeng baru, kepatuhan yang sempurna. Aku sengaja menampilkan diri sebagai Na'a yang bodoh dan penurut, persis seperti yang Ibu Miranti dan Lara agungkan di balik punggungku. Ini uang SPP Raka dan Nara sudah aku bayar lunas untuk 3 bulan ke depan. Musik, kataku suatu pagi meletakkan selembar bukti transfer di atas meja makan musik sembari tersenyum manis. Bagas tersenyum lebar, matanya berbinar puas. Musik, iya, menepuk-nepuk punggung tanganku dengan bangga. Nah, begini baru istri salihah. Musik. Mas tahu kamu wanita baik, Nay. Maafkan ucapan Mas yang kemarin-kemarin ya. Tidak apa-apa, Mas. Demi keluarga. Jawabku lembut. Di dalam hati aku, menyeringai. 3 musik bulan SPP itu adalah umpan terakhir yang kusengajakan agar mereka benar-benar lengah dan merasa telah menang telak atas diriku di balik layar tanpa sepengetahuan siapun musik. Aku mulai bergerak dengan perhitungan yang dingin. Setiap jam istirahat kantor aku tidak lagi menggunakannya untuk makan siang bersama rekan kerja. Aku duduk sendirian di kubikel. Musik, menghadap layar laptop untuk memindahkan seluruh sisa tabungan pribadi dan dana daruratku ke rekening baru atas nama ibuku yang tidak diketahui oleh Bagas. Aku juga mengurus mutasi sekolah Kenzi secara diam-diam. Musik, beruntung. Kepala sekolah TK Kenzi adalah teman baik ibuku
sehingga proses pemindahan berkas bisa dilakukan dengan sangat senyap dan musik cepat. Semua dokumen penting, akta kelahiran, Kenzi, paspor, musik, kartu keluarga, ijazah hingga sertifikat, tanah rumah ibuku, satu persatu, ku keluarkan dari lemari kamar musik, dan kupindahkan ke dalam tas kerja. Setiap pagi lalu menitipkannya di rumah. Ibu setelah jam kantor usai musik, setiap kali pulang ke rumah dan melihat Larasati yang sibuk bersolek di depan, cermin atau Ibu Miranti yang memerintahku layaknya pembantu. Aku hanya mengangguk patuh aku mencuci baju. Mereka menyapu lantai, musik, dan memasak dengan tenang. Biarlah mereka menikmati kenyamanan palsu ini. Biarlah mereka berpikir bahwa si sapi perah ini akan selamanya tunduk. Semakin tinggi mereka terbang dalam kenyamanan, musik akan semakin sakit saat mereka terhempas nanti. Kesempatan emas itu akhirnya datang di minggu ketiga. Nay, hari Sabtu ini mas, ibu sama Laras mau pergi ke Bogor. Ada acara syukuran, pernikahan sepupu, ujar Bagas musik. Saat kami sedang menonton televisi di ruang tengah, kamu di rumah saja ya, Jaraka dan Nara. Kasihan kalau mereka kecapekan musik, ikut perjalanan jauh. Aku menoleh, berpura-pura menunjukkan wajah sedikit, kecewa sebelum akhirnya mengangguk. Oh begitu ya mas, baiklah. Berapa hari? Di sana? Cuma menginap semalam kok. Musik, Sabtu pagi kami berangkat, Minggu sore sudah pulang. Setelah ibu, Miranti dari arah dapur dengan nada. Musik, pemerintah, jangan lupa sebelum kami berangkat, siapkan baju ganti Bagas, musik, dan setrikakan kebaya Laras. Dan, ingat, bersihkan rumah sampai rapi selama kami pergi. Baik, ibu. Jawabku patuh. Menundukkan kepala untuk menyembunyikan binar kepuasan di mataku, menginap semalam, itu adalah waktu yang lebih dari cukup. Hari Jumat malam, aku menyiapkan semua pakaian yang akan dibawa. Musik, Bagas, Ibu Miranti, dan Larasati dengan sangat rapi. Aku bahkan memasakkan bekal untuk perjalanan mereka. Mereka begitu larut dalam pelayanan, primaku hingga sama sekali tidak menyadari bahwa di sudut lemari, pakaianku, baju-bajuku, dan baju Kenzi sudah menyusut drastis. Aku hanya menyisakan beberapa helai pakaian usang di gantungan agar lemari tidak terlihat kosong melompong. Sabtu, musik pagi, suasana rumah riuh rendah oleh pamitan mereka. Larasati tampak sangat bersemangat. Musik, aku tahu dari isi pesan di ponselnya yang sempat kuintip, selingkuhannya juga akan menyusul ke Bogor. Musik, Bagas mencium keningku sekilas, memberikan lambaian tangan yang penuh kepura-puraan. Begitu mobil yang mereka tumpangi bergerak menjauh dari gerbang sempit rumah ini, musik senyuman patuh di wajahku runtuh seketika, berganti dengan raut dingin tanpa ekspresi. Aku berbalik menatap Raka dan Nara yang sedang asik menonton kartun di televisi, sama sekali tidak tahu bahwa ibu kandung mereka telah menelantarkan mereka demi kesenangan pribadi. Musik, aku melangkah ke kamar mengambil sebuah koper sedang yang sudah kusembunyikan di kolong tempat tidur. Sudah saatnya, musik. Tidak akan ada teriakan, tidak akan ada drama at mulut yang menguras energi. Aku akan pergi dengan cara yang paling elegan, menghilang bagai asap, meninggalkan mereka bersama tumpukan beban yang selama ini mereka paksakan di atas kepalaku. Musik, aku memandangi ruang tengah untuk terakhir kalinya. Koper sedang berisi sisa pakaianku dan Ken sudah berdiri di dekat pintu. Aku tidak membawa satuan barang yang dibeli menggunakan uang Bagas. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hak mutlakku dan Putrak. Sebelum melangkah keluar, musik, aku berjalan ke arah Raka dan Nara yang masih terpaku di depan televisi. Aku meletakkan 2 kotak susu dan beberapa bungkus roti di atas meja. Aku menatap mereka dengan rasa iba yang tersisa. Namun, benteng pertahananku sudah bulat. Aku bukan ibu mereka dan aku tidak bisa mengorbankan masa depanku hanya untuk menebus dosa-dosa Larasati. Musik, Raka, Nara, Tante Naila mau pergi sebentar bawa Kenzi ya. Kalau lapar rotinya dimakan, nanti sore ibu dan papa Bagas pulang. Musik, ucapku lembut, berbohong sedikit agar mereka tidak panik. Raka hanya mengangguk tanpa mengalihkan mata dari layar kaca.
Aku menggendong Kenzi yang sedang tertidur lelap, menarik koperku keluar. Musik, dan mengunci pintu rumah dari luar. Kunci itu kemudian kumasukkan ke dalam kotak surat di depan musik, pagar. Saat taksi yang kupesan bergerak, meninggalkan klaster perumahan itu, aku melepaskan musik satu embusan napas, panjang yang terasa sangat lega, beban tak kasat mata yang selama ini menggelayuti pundakku, musik lurus satu persatu ke jalanan aspal yang kami lalui. Aku pulang ke rumah ibuku. Di sana musik, wanita tua yang melahirkanku itu sudah menunggu di ambang pintu dengan air mata, berlinang, siap memelukku dan Ken tanpa menuntut penjelasan apa-apa. Hari itu musik, aku mematikan ponselku. Total. Aku ingin tidur dengan nyenyak, tanpa interupsi, tanpa perintah, dan tanpa ketakutan. Musik keesokan, harinya, minggu petang, aku tahu neraka. Dunia bagi keluarga Bagas baru saja. Musik dimulai. Aku menyalakan ponselku. Tepat pukul malam setelah selesai makan, malam yang damai bersama ibu dan Ken. Begitu sinyal seluler terhubung, ponsel di genggamanku langsung bergetar musik tanpa henti bagai kesurupan. Ratusan pesan WhatsApp masuk bertubi-tubi, disusul oleh rentetan log panggilan yang polanya mengerikan. 79 panggilan tak terjawab. Musik, sebagian besar dari Bagas, beberapa belas dari Ibu Miranti, dan sisanya dari Larasati. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang terjadi di rumah KPR-ku malam ini. Mereka pasti pulang dari Bogor dengan tubuh lelah, musik membayangkan rumah yang bersih, aroma masakan makan malam yang siap santap, dan teh hangat yang disuguhkan oleh si menantu bodoh, musik. Namun yang mereka dapati justru sebaliknya. Pintu terkunci rumah, musik, gelap gulita. Begitu masuk, mereka disambut oleh tangisan histaka, musik, dan Nara yang kelaparan. Karena seharian hanya makan roti dengan popok Nara yang sudah penuh dan berbau menyengat. Rumah berantakan, musik, baju kotor menumpuk di mesin cuci, dan tidak ada satu butir nasi pun di dalam rice cooker. Pilar yang selama ini menopang seluruh kenyamanan hidup mereka telah runtuh karena keserakahan mereka sendiri. Musik, ponselku kembali bergetar. Layarnya menampilkan nama Bagas. Aku musik menggeser tombol hijau bukan untuk berbicara melainkan hanya untuk mendengarkan kehancuran mereka. Musik. Naya, kamu di mana? Kamu gila ya? Suara Bagas menggelegar bergetar antara amarah yang memuncak dan kepanikan yang luar biasa. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara melengking Ibu Miranti yang sedang memaki serta tangisan Nara yang melengking. Kenapa rumah dikunci? Musik. Kenapa? Anak-anak Laras telantar sampai kelaparan begini? Cepat pulang sekarang. Musik, Ibu marah besar Naila. Aku mendengarkan rentetan makian itu dengan wajah datar tanpa riak emosi sedikit pun. Musik, sungguh ironis. Bahkan dalam kondisi sekacau ini, yang pertama kali Bagas cemaskan bukanlah perasaanku atau kemana istrinya pergi, melainkan fakta bahwa pelayan domestik mereka telah mogok kerja. Aku tidak akan pulang, Mas, jawabku dengan suara yang teramat tenang. Musik kontras dengan suaranya yang seperti kebakaran jenggot. Apa maksudmu tidak pulang? Musik, jangan kekak-kanakan Naila, cuma karena masalah sepele kemarin kamu pakai acara, kabur segala. Kamu tahu tidak rumah ini kacau balau. Laras tidak tahu cara mengurus anak-anaknya. Ibu tensinya naik, cepat pulang, kalian yang membuat rumah itu kacau, Mas. Musik, bukan aku. Kataku memotong kalimatnya dengan dingin. Aku sudah tahu semuanya musik tentang ucapan ibu yang menyebutku bodoh, tentang skenario kalian, menjadikanku sapi perah, dan tentang alasan sebenarnya Larasati bercerai karena musik dia berselingkuh. Seketika itu juga seberang telepon mendadak hening. Musik, suara napas. Bagas memburu tercekat oleh kebenaran yang baru saja kukupas. Mulai besok, pengacaraku akan mengantar surat gugatan cerai ke rumah itu. Nikmati saja rumah tangga barumu bersama ibu dan adik kesayanganmu, Mas. Selamat musik malam. Sebelum Bagas sempat mengeluarkan sepatah kata pun, aku langsung mematikan sambungan telepon.
Aku memblokir nomor telepon Bagas Ibu, Wiranti, musik, dan semua akses komunikasi keluarga mereka. Aku menatap layar ponselku yang kini kembali sunyi. Dadaku terasa lapang, selega langit setelah badai besar berlalu. Mereka mengira panggilan tak terjawab yang sebanyak 79 musik kali. Itu adalah bukti kekuatan mereka untuk menarikku kembali. Padahal bagi sepertiku, itu adalah melodi kemenangan dari kebebasan yang berhasil kebut kembali. Musik. 3 bulan berlalu sejak malam di mana aku memutuskan untuk menutup pintu. Masa laluku rapat-rapat, waktu ternyata berjalan dengan begitu adil. Musik di rumah ibuku yang sederhana namun penuh kehangatan. Aku dan Kenzi menemukan kembali ritme hidup kami yang sempat hilang. Tidak ada lagi alarm, pukul pagi yang musik membunyikan, kecemasan. Tidak ada lagi tatapan menuntut dari ibu, musik mertua. Dan tidak ada lagi punggung suami yang terasa asing dan dingin. Proses musik perceraianku dengan Bagas berjalan lebih cepat dari yang kukira. Setelah kebohongan Larasati terbongkar, musik Bagas tidak punya muka lagi untuk mempertahankan pernikahan ini di depan sidang pengadilan. Ia sempat musik datang beberapa kali ke rumah. Ibuku memohon dengan wajah iba yang dulu selalu berhasil meluluhkan musik hatiku. Ia berjanji akan menyuruh Larasati pindah, berjanji akan mengembalikan semua uangku yang terpakai. Musik, namun mataku sudah terbuka terlalu lebar untuk kembali, dibutakan oleh janji manis yang kedaluarsa. Aku menolaknya dengan cara yang paling sopan, namun paling tegas yang pernah kulakukan seumur hidupku. Aku menyadari satu hal, memaafkan adalah urusanku dengan Tuhan. Musik, tetapi kembali ke tempat di mana aku dihancurkan adalah bentuk kebodohan yang tidak akan kuulangi lagi. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda rumah, sembari menemani Kenzi menggambar sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor asing yang tidak kukenal, aku membukanya dengan perasaan santai, musik, tanpa curiga. Ternyata itu adalah pesan singkat dari Larasati. Musik Mbak Na ini Laras. Maaf, kalau Laras lancang menghubungi, Mbak pakai nomor teman. Musik. Laras cuman mau minta maaf atas semua kesalahan Laras selama menumpang di rumah Mbak. Rumah sekarang sepi sekali. Sejak Mbak pergi, Mas Bagas sering melamun dan stres karena musik cicilan. Rumah menumpuk. Ibu juga sakit-sakitan karena harus ikut bantu mengurus Raka dan Nara. Laras kewalahan, Mbak. Laras. Musik sadar. Laras salah. Tolong, maafkan Laras. Dan kembalilah pada Mas Bagas. Kami semua butuh, Mbak Na. Musik. Aku membaca deretan kalimat itu dengan saksama. Anehnya, tidak ada rasa puas. Tidak ada. Rasa dendam pun tidak ada, rasa kasihan yang tersisa di dalam dadaku. Flat. Semuanya terasa hambar. Aku memandangi pesan itu cukup lama. Kami semua butuh, Mbak Naila. Kalimat itu terasa sangat egois. Bahkan di saat ia sedang memohon maaf, mereka merindukanku bukan karena mereka menyayangiku sebagai manusia musik atau sebagai bagian dari keluarga. Mereka merindukanku karena mereka merindukan kenyamanan yang kuberi. Mereka musik merindukan tenagaku yang bisa diperas, uangku yang bisa dikuras, dan ketulusanku yang bisa mereka injak-injak demi ego mereka sendiri. Mereka tidak butuh aku. Mereka hanya butuh pelayan cuma yang dulu bernama Nah. Aku menggeser layar ponselku, musik, lalu menekan tombol hapus. Aku memilih untuk tidak membalas pesan itu. Musik bukan karena aku menyimpan dendam yang membara, melainkan karena aku sadar ada beberapa kerusakan di dunia musik ini yang terlalu dalam untuk diperbaiki hanya dengan untayan. Kata maaf, ada rasa sakit yang telah bertransformasi menjadi pelajaran hidup. Delali Lukas ingin mengotori lembaran. Baruku dengan kembali menoleh ke belakang. Musik. Ibu lihat Kenzi gambar. Rumah kita yang baru. Bagus kan? Suara cempreng Kenzi membuyarkan lamunanku. Ia menyodorkan selembar kertas gambar dengan coretan krayon berwarna-warni. Di sana ada gambar rumah dengan matahari besar yang sedang tersenyum cerah. Aku tersenyum lebar. Musik memeluk tubuh mungilnya yang beraroma minyak telon, lalu mencium pipinya dalam-dalam. Bagus sekali, sayang. Musik rumah kita selalu penuh warna sekarang. Aku
mendongak menatap langit sore yang perlahan berubah warna menjadi jingga, keemasan. Udara yang kuhirup musik terasa begitu lapang dan bersih di dalam rongga dadaku. Pernikahan yang runtuh itu awalnya kukira adalah sebuah kegagalan terbesar dalam hidupku. Sebuah musik aib yang akan merenggut kebahagiaanku. Namun kini di titik ini aku akhirnya mengerti jalan cerita yang dituliskan. Musik Tuhan untukku. Kehilangan. Pernikahan itu bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah hadiah terbesar. Itu adalah sebuah pembebasan diri. Musik, aku telah berhasil merebut kembali harga diriku, batas diriku, dan masa depan putraku dari genggaman orang-orang yang toksik. Aku adalah wanita yang kini tahu kapan harus bertahan dengan keikhlasan, musik, dan kapan harus berjalan pergi demi kehormatan. Dan di bawah langit baru yang cerah ini, babak terbaik dalam hidupku baru saja dimulai.